Jenderal Polisi Hugeng lulusan Seminari Menengah Mertoyudan. Polri ternyata memiliki hubungan erat dengan Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Hubungan yang bersifat sejarah ini tidak diketahui oleh bangsa Indonesia sejalan dengan berlalunya waktu. Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Maparesa mengungkapkan bahwa Seminari Menengah Mertoyudan, yang didirikan sejak 1912, inilah cikal bakal lahirnya Kepolisian Republik Indonesia. Dari pendidikan tahun 1946 sampai tahun 1948, telah dihasilkan dua Kapolri antara lain Jenderal Polisi Hugeng Iman Santora yang dilantik pada tanggal 1 Mei tahun 1968. Lalu apakah fakta empiriknya demikian? Napak tilas kebenaran apa yang dimuat beberapa waktu lalu menjelajahi kaki di Seminari Menengah Petrus Canisius Mertoyudan, atau akrab disebut Seminari Mertoyudan adalah tempat pendidikan untuk para calon romo, atau imam atau pastor Katolik, pendidikannya setingkat SMA. Seminari Menengah Petrus Canisius terletak di Jalan Maijen Bambang Sugeng nomor 15, Glagak, Sumberjo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah pinggir Jalan Raya Magelang, Yogyakarta. Di sini ditemukan di sebelah kiri pintu masuk sebuah gapura Memorial Park Sekolah Tinggi Polisi Negara Mertoyudan yang berdiri di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 17 Juni tahun 1946. Katanya, Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso atau Hugeng Muda juga mengenyam pendidikan polisi di SPN di sini atau di Seminari Menengah Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang. Ada kemungkinan semangat juang dan keteladanan dalam diri sang jenderal berasal pada universalitas moral Santo Petrus Canisius, bahwa hidup adalah memberikan contoh kepada anak muda dan mendidik mereka dengan setia untuk membangun masa depan dunia yang lebih baik. Melalui contoh yang baik adalah keteladanan hidup dan kejujuran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ingat asal-usulnya dan para pendiri negara ini. Maka anak bangsa Indonesia terus mengagumi mendiang alam Jenderal Polisi Hugeng Imam Santosa, masih jadi panutan buat tiap-tiap insan dari Korps Bayangkara khususnya dan anak bangsa Indonesia pada umumnya. Segala kejujuran dan keteladanannya diagungkan setinggi langit, terutama ketika menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri kelima pada periode tahun 1968 sampai tahun 1971. Hingga saat ini, Hugeng menjadi patron pada jati diri bangsa khususnya anggota polisi yang ideal. Hugeng adalah siswa angkatan pertama dari SPN tersebut dan kuliah pertama dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 1946. Dan polisi Indonesia selalu hebat, sebagai pilar kebangsaan Indonesia adil dan makmur bagi kita semua, semoga demikian. Pada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, Seminari Mertoyudan digunakan sebagai pusat pelatihan bagi kepolisian Republik Indonesia. Pada tahun 1944, seminari ini sempat diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai pusat pendidikan bagi para calon polisi di bawah otoritas pendudukan Jepang. Ketika itu, banyak calon perwira polisi dilatih di sini untuk menjadi bagian dari kepolisian yang akan bertugas di bawah pemerintahan pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa di antara mereka melanjutkan karir dalam dunia kepolisian Indonesia. Meskipun Seminari Mertoyudan tidak secara langsung berperan dalam mendirikan institusi kepolisian di Indonesia, tempat ini memiliki sejarah sebagai salah satu lokasi penting dalam pelatihan polisi di masa penjajahan Jepang. Jadi, peran Seminari Mertoyudan dalam sejarah kepolisian Indonesia lebih sebagai lokasi sementara bagi pelatihan calon polisi,
bukan sebagai lembaga pendidikan kepolisian yang formal. Seminari Mertoyudan didirikan pada tahun 1912 oleh Serikat Yesus atau Jesuit di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Seminari ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan calon imam Katolik di Indonesia, yang saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Mertoyudan menjadi salah satu seminari menengah pertama di Indonesia, yang bertujuan mendidik para pemuda Katolik menjadi calon imam, sebelum melanjutkan ke seminari tinggi. Pada awal berdirinya, seminari ini berperan penting dalam pembinaan rohani dan intelektual para calon imam dari berbagai daerah di Indonesia. Seminari Mertoyudan bukan hanya tempat pendidikan agama, tetapi juga berfokus pada pembentukan karakter dan disiplin yang tinggi, sesuai dengan nilai-nilai Jesuit yang menekankan pada pendidikan integral, yang mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Seiring berjalannya waktu, Seminari Mertoyudan melahirkan banyak tokoh penting dalam Gereja Katolik Indonesia, termasuk sejumlah uskup, imam, dan pemimpin dalam berbagai bidang. Keberadaannya tidak hanya berperan dalam memperkuat Gereja Katolik di Indonesia, tetapi juga dalam membangun dialog lintas agama dan berkontribusi pada kehidupan sosial bangsa. Seminari ini terus beroperasi hingga sekarang dan tetap menjadi salah satu pusat pendidikan calon imam Katolik yang penting di Indonesia.